Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir surat Al-Hujurat. Kita lanjutkan dari ayat 10 sampai ayat 18 insyaallah taala. Di ayat yang 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah hubungan antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat. Ini ayat yang sangat indah yang menjelaskan bahwasanya kaum mukminin adalah bersaudara. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya persaudaraan karena agama lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Ya. Tali persaudaraan karena agama lebih kuat daripada tali persaudaraan karena nasab. Tentunya lebih kuat lagi jika ternyata seorang beriman dan saudaranya tersebut juga senasab dengan dia, lebih kuat lagi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Karenanya Rasulullah SAW banyak sekali menyampaikan ajaran-ajaran agar kita memperkuat tali ukhuwah ini. Sampai Nabi SAW menyatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa bi akhika bi wajhin talq. Janganlah kau meremehkan kebaikan apapun meskipun bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri, dengan wajah senyum. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Janganlah tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Disuruh mencintai di antara kaum mukminin. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan suatu perkara yang jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Afshus salam bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kalian. Rasulullah SAW suruh sebarkan salam, suruh saling mencintai. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW kata Abdullah bin Salam, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi SAW." Perkataan pertama kali yang saya dengar tatkala Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah dan berdakwah, Nabi berkata, "Ya ayuhan nas afshus salam." Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam. Kenapa? Untuk agar bisa saling mencintai. Kata Rasulullah SAW, tahabu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minun kal-bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Bahwasanya kaum mukminin itu seperti satu bangunan, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan juga misalnya, hakul muslim alal muslim sit. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6 perkara. Di antaranya, jika dia memberi salam, maka jawablah salam. Untuk apa? Saling mencintai. Jika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka fashammithu, maka ucapkanlah ya rahmukallah, doakan dia. Jika dia sakit, maka fa'udhu, idza marid fa'udhu, jika dia sakit maka jenguklah dia. Ya. Jika idza da'aka fa'ajibhu, jika dia undang kamu maka datanglah. Ya. Kenapa? Agar menyenangkan hatinya. Kemudian idza mata, kalau dia meninggal maka ikutlah jenazahnya. Ini semua apa? Hak seorang muslim dengan muslim supaya seorang saling mencintai. Ya. Agar mereka semakin kuat tali persaudaraan mereka. Oleh karenanya banyak dalil tentang bagaimana pahala yang besar bagi orang yang menguatkan tali persatuan di antara saudara-saudara sama muslim. Ini kaidah ini sangat kuat. Oleh karenanya segala perkara yang merusak kaidah ini tentang persaudaraan sama muslim dilarang oleh dalam syariat, dilarang. Contohnya Rasulullah SAW melarang ghibah. Kenapa? Ghibah bisa merusak persatuan. Rasulullah SAW melarang namimah. Ya. Kenapa? Karena namimah mengadu domba bisa merusak apa? Persatuan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya dalam dalam hadisnya Rasulullah SAW berkata, "Idza kuntum thalatha fala yatanajal isnan duna thalith." Kalau kalian ada 3 orang maka jangan 2 orang saling bisik-bisik. Kenapa? Min ajli dzalika yuhzinuhu. Kenapa? Kalau 2 orang berbisik-bisik, satunya yang diajak ngomong bikin sedih yang ini. Ini Rasulullah SAW larang. Padahal kita tidak bermaksud mengejek dia, tidak bermaksud menjelek-jelekkan dia. Tapi kalau kita bisik-bisik 2 orang, 1 orang tersinggung, Rasulullah SAW larang. Kenapa? Bikin sedih saudara. Apalagi ngomong langsung, ente brengsek, wah lebih parah lagi.
Ini saja ngomong-ngomong saja dilarang, menyakitkan hatinya tidak boleh. Ini bisa memecahkan apa? Persatuan. Innama najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Sungguhnya bisik-bisik dari syaitan untuk menyedihkan apa? Orang-orang yang beriman. Ya. Rasulullah SAW segala hal yang bisa menimbulkan perselisihan maka dilarang, ditutup oleh Nabi SAW dengan ancaman yang keras. Ghibah dosa besar, namimah diancam dosa besar, diazab dalam azab kubur. Ya, mengerikan. Kenapa? Bisa memecahkan tadi persatuan. Rasulullah SAW mengatakan la tahasadu, jangan saling hasad di antara kalian. Kenapa? Ini bisa memecahkan persatuan. Ya, wala taqata'u wala tadabaru, jangan saling menghajar, memboikot di antara kalian. Wala tadabaru, jangan saling belok belakang, satu lihat kanan, satu lihat kiri. Satu ke timur, satu ke barat, ketemu melengos, tidak mau ketemu. Saya beri salam tidak mau dijawab salamnya. Dilarang oleh Nabi SAW. Ini semua bisa merusak apa? Persatuan. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling jual beli, ya, menipu saudaranya sehingga saudaranya menyangka barangnya mahal, ternyata tidak mahal, ya. Semuanya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhi, janganlah salah seorang dari kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Jangan, tidak boleh, bisa ribut. Kita sudah beli barang sama orang, dia bilang harganya berapa? 2 juta. Ya, kemudian ada yang bilang saya aja yang beli, saya beli 3 juta. Ya, akhirnya ribut kan? Akhirnya ini enggak membatalkan penjualan, dia pingin jual sama yang 3 juta. Ributlah ini dengan ini. Ribut, 3 orang bisa ribut. Bahkan tidak boleh menawar di atas penawaran saudaranya. Seorang lagi nawar, ini berapa harganya? 2 juta. Ya. Sudah, kau beli sama saya aja, harganya 1 juta, lebih murah. Ribut seperti ini. Wala yakhtibu ar-rajulu ala khitbati akhi, tidak boleh seorang melamar di atas lamaran apa? Saudaranya. Ada seorang melamar wanita, kemudian sudah ada rukun, ada kecondongan, sudah bicara tentang kapan hari pernikahan, maharnya berapa, mau nikah di mana, walimah di mana. Tahu-tahu ada yang masuk lebih kaya, lebih ganteng, akhirnya udah enggak jadi sama kamu, saya pingin sama yang itu. Kenapa lebih kaya? Ribut ini. Semua perkara yang menimbulkan perselisihan semuanya haram. Kenapa? Karena ini merusak kaidah yang paling utama, innamal mu'minuna ikhwah, kaum mukminin bersaudara. Maka tidak boleh seorang melakukan pemboikotan, ya, cuek terhadap seorang mukmin kecuali dengan dalil yang tegas, karena dia akan berhadapan dengan dalil begitu banyak. Dalil yang menyuruh kita bersatu, dalil yang melarang kita tercerai-berai sangat banyak, ratusan hadis mungkin kalau kita mau kumpulkan. Nah, kalau Anda ingin menghabisi ini semua, maka harus punya dalil yang sangat kuat untuk keluar daripada kaidah ini. Tidak boleh pakai persangkaan, tidak boleh kira-kira, tidak boleh. Karena ini perkara yang sangat urgen, persatuan di antara kaum mukminin. Sampai-sampai saking urgennya, Rasulullah SAW membolehkan berdusta. 3 perkara boleh berdusta. Berdusta boleh untuk untuk dalam peperangan, al-harbu khud'ah, bohong dalam peperangan boleh, mengesankan kepada musuh kita lemah, ternyata kita kuat, atau sebaliknya mengesankan kepada musuh kita kuat, ternyata kita sedang lemah. Boleh. Haditsul rajul ma'amraatihi, boleh seorang bicara dengan istrinya bohong, ya. Kenapa? Untuk saling mencintai, istriku kamulah yang tercantik di dunia, ya. Padahal gombal, ya, misalnya. Ini boleh dalam Islam, boleh. Kenapa? Untuk saling mencintai suami istri. Di antaranya bohong untuk islah zatil bain. Bohong untuk mendamaikan di antara 2 orang yang berselisih. Sampai bohong yang merupakan dosa besar dibolehkan oleh Nabi supaya menjaga tali persatuan. Luar biasa ini. Saya dengar seorang syekh bercerita, dia ingin mendamaikan 2 orang. Akhirnya dia berbohong. Dia bilang, "Ya akhi, ini dulu teman lama ribut, kemudian ingin didamaikan oleh seorang syekh." Maka syekh ini berkata, "Ya akhi, temanmu sana sering mujimu dan dia ingin undang engkau makan." Maka orang ini bilang, "Syekh, kamu jangan bohong, Syekh. Ingin damaikan saya dengan dia, kamu jangan bohong, ya. Sumpah demi Allah kalau dia ingin undang saya makan." Padahal Syekh ini bohong. Akhirnya karena mereka udah pintar, orang Saudi kan, ini pasti bohong ya untuk ingin damaikan. "Kamu jangan bohong, Syekh." Akhirnya Syekhnya bilang, "Demi Allah saya tidak bohong," padahal dia bohong. Akhirnya damailah mereka berdua. Syekh ini kata dia, "Saya gelisah. Saya pun telepon Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Saya cerita, 'Syekh, saya begini, kemudian saya terjebak disuruh sumpah. Padahal saya bohong, tapi saya bilang demi Allah.'" Kata Syekh bin Baz, "Kalau dia suruh sumpah lagi katanya." Jadi kenapa? Bohong boleh untuk mendamaikan. Perkara yang haram boleh untuk mendamaikan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aslihu baina akhawaykum." Nah, kalau ada saudara kalian yang ribut, maka damaikan. Jangan ngompori, jangan semakin ribut, ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian dirahmati. Setelah itu Allah sebutkan adab seorang muslim dengan muslim yang lainnya untuk menjaga kaidah utama ini, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukmin bersaudara. Hati-hati, ya. Maka jangan dirusak, ya.
Karena hati-hati seorang yang menghajar saudaranya tanpa dalil. Rasulullah SAW kita boleh menghajar saudara kita, memboikot, tidak ngomong sama dia selama 3 hari. Lebih dari 3 hari nggak boleh. Yang paling utama di antara keduanya yang pertama kali mulai dengan apa? Salam. Ya. Tidak boleh menghajar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man hajar akhahu sanatan kasafki damihi. Barang siapa yang memboikot saudaranya setahun seperti menumpahkan darahnya. Ya, ini dosa besar kalau orang memboikot saudaranya. Kenapa semua hadis dia buangin kalau gitu? Hadis suruh senyum, hadis suruh ini membajak salam, beri salam, dibuang semua. Ternyata dia boikot tanpa dalil, hanya sekedar dugaan, ngawur, ya, nuduh yang tidak-tidak, mengerikan seperti ini. Ya, benar ada boikot terhadap ahlul bidah, ada, tapi itu ada kaidah-kaidahnya. Lihat maslahat, benar atau tidak tuduhan tersebut. Benarkah dia melakukan bid'ah atau tidak? Hanya ternyata permasalahan khilafiyah, ternyata bisa jadi dia yang keliru, atau tuduhan yang tidak-tidak, baca berita, dengar berita, langsung membenarkan. Ya, ngawur seperti ini, dia membangun hajar boikot di atas dugaan-dugaan. Akhirnya dia menghancurkan hadis-hadis yang begitu banyak. Makanya hati-hati, apalagi sampai memboikotnya setahun, 2 tahun. Kata Nabi SAW, barang saya memboikot saudaranya setahun, seperti menumpahkan apa? Darahnya. Setelah itu Allah menyebutkan adab-adab antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kaum mengejek, merendahkan, menghina kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhum, dan janganlah sebagian wanita mengejek wanita yang lain, bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Sebagian ulama mengatakan, kenapa wanita disebutkan secara khusus? Karena ejek-ejekan ini banyak di kalangan wanita. Ya, ibu-ibu ini sering ngejek. Kenapa? HP saya lebih bagus, HP-nya jelek misalnya. Tas saya lebih bagus, tasnya jelek. Suami saya lebih tampan, suaminya jelek. Banyak bisa jadi bahan ejekan banyak ya. Masakannya nggak ada, rumahnya kotor, ya, anak-anaknya nggak dirawat ya. Kalau pergi pengajian bau, misalnya banyak bahan ejekan. Wanita paling banyak seperti ini ya. Ada yang mengatakan makanya Allah mengkhususkan apa para wanita. Ada yang membantah tidak demikian. Intinya ada pendapat ya. Asa yakuna khairan minhun, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Oleh karenanya, kalau seorang lebih baik daripada saudaranya, tidak boleh dia mengejek saudaranya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian hasad, janganlah kalian saling boikot, janganlah kalian saling bermusuhan, janganlah kalian membeli di atas pembelian saudara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian orang-orang yang saling bersaudara. Ini semua menafikan persaudaraan. Ini semua menafikan tali ukhuwah. Kemudian kata Nabi SAW, al-muslim akhul muslim, la yahzlimuhu, wa la yahqiruhu, wa la yakhdhuluhu. Seorang muslim adalah saudara bagi yang lain. Maka jangan dia zalimi saudaranya, jangan dia tinggalkan saudaranya kalau lagi butuh pertolongan. Ya. Jangan dia rendahkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Kata Nabi, takwa itu tempatnya di hati. Takwa tempatnya di hati 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri an yakhira akhul muslim. Cukup ya seorang dikatakan melakukan keburukan jika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Ini dalil sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidaklah seorang mengejek orang lain kecuali karena ada keangkuhan, kesombongan, terkumpul akhlak yang buruk dalam apa? Dirinya sehingga dia merendahkan orang lain. Ente kenapa merendahkan orang lain? Ente kelebihan ente dari Allah Subhanahu wa taala. Ente harusnya bersyukur. Kelebihan yang Anda miliki bukan untuk merendahkan orang lain. Kelebihan yang Anda miliki untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan kelebihan kepada Anda bukan untuk merendahkan saudara Anda, tapi untuk ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan kelebihan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang jadi masalah, yang diejek ternyata lebih baik daripada yang mengejek. Ini sering terjadi. Dia ngejek-ngejek yang lain, dia rendahkan, ternyata lebih buruk daripada yang direndahkan. Ini sudah ngaco, sudah rendah, sudah jelek, kemudian ngejek yang lebih baik. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini semua adab sekarang, ini adab dalam Al-Qur'an. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian melakukan lamaz. Lamaz yaitu mencela ya dengan perkataan. Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan, neraka wail bagi humazah lumazah. Humazah itu mengejek dengan perbuatan, ya misalnya dengan perkataan atau dengan lirikan mata, merendahkan dengan lisan misalnya, ya. Kalau lumazah dengan perkataan, ente begini, dua-duanya dilarang.
Karena ini bentuk mencela saudara. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi orang yang suka mengumpat, menjelek-jelekan dengan gerakan tubuh, dengan perbuatan atau dengan perkataan. Makanya Allah mengatakan, "Wala talmizu anfusakum." Janganlah kalian mengejek diri kalian sendiri. Mencela diri kalian sendiri. Allah mengatakan, jangan kalian mencela diri kalian, seakan-akan Allah mengatakan jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Seakan-akan saudara yang ente cela itu bagian dari ente. Makanya Allah mengatakan jangan kalian mencela diri. Siapa yang mencela dirinya? Enggak ada. Allah bilang jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Siapa yang mencela dirinya? Enggak ada yang mencela dirinya. Tetapi Allah anggap kalau ente mencela saudara ente seperti ente mencela diri ente sendiri. Kenapa? Kalian satu saudara. Kalian bunyan wahid, seperti bangunan yang satu yang kuat. Maka jika Anda mencela saudara Anda seperti Anda mencela diri sendiri. Sampai seperti itu Allah menggambarkan. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memberi gelaran-gelaran yang buruk. Diberi gelaran-gelaran macam-macam. ST, kirain sarjana teknik, ternyata sururi tulen. Tuduhan gelaran-gelaran, enggak ada gelaran yang ya Allah, gelar-gelar yang belum tentu benar, ngawur, ngejek ya. Yang benar aja. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Sungguh nama yang buruk adalah kefasikan setelah keimanan. Itu kefasikan, maksiat. Ente menggelari saudara ente dengan gelaran-gelaran yang buruk. Harusnya ente bilang ente seorang mukmin, seorang muslim. Jangan digelari dengan gelar-gelar yang buruk. Wa man lam yatubu fa ulaika humudz zalimun. Kata Allah, barang siapa yang tidak bertobat maka dia termasuk orang yang zalim. Jadi orang mengejek orang lain ini orang zalim. Orang yang mencela orang lain apa orang yang zalim. Orang yang beri gelar kepada saudaranya gelaran yang tidak tepat, tidak benar, ini juga orang yang zalim. Tidak boleh. Seorang harus memanggil saudaranya dengan panggilan yang baik, ya muslim, ya akhi, begitu, bukan malah panggilan-panggilan yang buruk. Kemudian Allah menyebutkan lagi adab berikutnya. Ini semua tentang adab antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya untuk menjaga kaidah innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Ini tidak boleh dihancurkan kecuali dengan dalil yang kuat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan persangkaan. Ente kalau saudara ente melakukan kesalahan, menurut ente zahirnya salah, belum tentu salah. Ente enggak tahu bagaimana kronologisnya, bagaimana ceritanya. Jangan langsung nuduh dengan tuduhan sembarangan. Ini sering terjadi. Nuduh saudara dengan saudara tuduhan yang salah, atau saudara mengucapkan satu kalimat kita bawa kepada tafsiran yang buruk. Diriwayatkan dari Umar berkata, wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidu laha minal khairi mahmala. Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang dikeluarkan oleh saudaramu dengan persangkaan buruk sementara kau masih bisa bawa kepada makna yang baik. Ya, kenapa kita berprasangka? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wadh-dhann, hati-hatilah kalian dengan persangkaan, fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena persangkaan merupakan pembicaraan yang paling dusta. Kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan bahkan dzan lebih dusta yang paling buruk? Padahal dzan itu bukan dusta, tetapi kata Nabi dusta yang paling buruk. Kenapa dikatakan dusta yang paling buruk? Karena seakan-akan itu benar. Kalau dusta orang tahu itu dusta. Tapi dzan itu dipersangkakan oleh orang yang menyangka itu kebenaran. Padahal seorang mengucapkan satu kalimat banyak tafsiran, mungkin dia begini, mungkin kronologisnya begini, mungkin konteksnya begini. Datang setan kemudian mendikte, oh maksudnya dia begini, oh maksudnya dia mencela kamu, oh maksudnya dia mencela Islam, oh maksudnya dia begini. Setan datang untuk mendikte kepada Anda satu kemungkinan, padahal kemungkinan banyak. Kemudian Anda menyangka itu benar. Inilah akdzabul hadits, dusta yang paling parah. Karena itu suatu kesalahan, namun dianggap apa? Kebenaran. Lebih parah daripada dusta yang sungguh-sungguh. Kalau dusta yang sungguh-sungguh orang tahu itu dusta. Ini kedustaan, kesalahan, namun disangka apa? Kebenaran. Makanya Nabi SAW mengatakan akdzabul hadits, dusta yang paling parah. Ya. Kita boleh berprasangka buruk kalau memang ada qara'in, dalil yang sangat kuat, yang benar-benar kuat, itu baru kita boleh berburuk sangka. Tapi asalnya kita harus bersunudzon kepada saudara kita. Contohnya seperti persangkaan Yakub kepada saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, mereka mengatakan Yusuf telah dimakan apa? Serigala. Fa'akalahu dhi'b. Yusuf telah dimakan oleh serigala. Wa ja'u abahum isya'a yabkun. Ya, mereka datang di malam hari terlambat pulang ketemu Nabi Yakub alaihissalam. Nangis. Bohong, ini semua sandiwara. Nangis seakan-akan Yusuf telah dimakan serigala. Ya, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib.
kemudian mereka bawakan dalil, mereka nangis, mereka bawakan bukti. Nih bajunya Yusuf berlumuran darah, sudah dimakan oleh apa? Serigala. Tapi Nabi Yakub tahu mereka bohong. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Ini kedustaan, hanya tidak benar ini. Kenapa? Karena Nabi Yakub melihat qarinah, ada dalil yang membuat dia harus berprasangka buruk. Kenapa? Bajunya Nabi Yusuf alaihissalam berlumuran darah, namun tidak tercabik-cabik. Ya, ini serigala apa yang baik seperti ini? Makan Nabi Yusuf tapi bajunya nggak dicabik-cabik. Ini serigala paling baik di dunia. Nggak mungkin. Kalau serigala makan Nabi Yusuf pasti tercabik-cabik bajunya. Jadi mereka kurang pintar dusta, makanya ketahuan apa? Ini boleh seperti ini kita berprasangka buruk. Namun asalnya tidak boleh, kecuali kalau dalil yang sangat kuat. Baru ngomong, cek dulu dia ngomong kenapa, lihat konteksnya. Jangan cuplik-cuplik. Pengajian ambil sedikit kemudian dihukum, ternyata awal belakang kita tidak tahu bagaimana ceritanya mengucapkan hal tersebut, ya. Ada kemudian tersebar misalnya ada foto, mungkin langsung kita hukum ini, belum tahu kenapa terjadi seperti itu, ya. Jadi jangan langsung berprasangka buruk, ya. Allah melarang hal tersebut. Kemudian kata Allah, wala tajassasu. Jangan kalian cari-cari kesalahan, ngikut, ya, cari-cari kemudian ngikutin apa yang dilakukan. Enggak perlu. Alhamdulillah Allah buat Anda tidak mengetahui aib dia, ngapain ente cari-cari kesalahan? Ya, tidak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulul imanu qalbahu." Wahai orang-orang yang hanya beriman dengan lisannya sementara imannya belum masuk ke dalam hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kalian mencari-cari, la tattabi'u auratil muslim. Jangan kalian mencari-cari kesalahan kaum muslimin. La taktabul muslimin wa la tattabu auratim. Jangan kalian menggibah kaum muslimin dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tattaba'a aurati akhihi muslim tatabba'a auratahu wa man tatabba'a auratahu yafdahu walau kana fi jawfi baitihi. Barang siapa mencari-cari kesalahan saudaranya muslim. Kalau kesalahan itu kelihatan langsung nyari-nyari, dengar satu persatu kasetnya, dengar videonya, harus dicari kesalahannya. Ya, dicari kesalahannya. Ya orang pasti punya salah lah. Siapa yang tidak punya salah? Dicari-cari. Sehingga ribuan kebaikannya dilupakan. Cari-cari kesalahannya. Seperti seekor lalat, ya. Syarrul wara bikulli aibin mustaghilu. Mithlu dhubabi yaqa'u mautinal ilahi. Seburuk-buruk orang yaitu hanya mencari-cari kesalahan orang lain. Seperti lalat yang hanya nempel pada luka. Padahal ada bagian yang lain nempelnya pada apa? Luka. Cari luka. Cari kesalahan. Kata Nabi SAW, barang siapa mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan bongkar cari-cari kesalahannya. Dan barang siapa yang dicari kesalahannya oleh Allah, pasti Allah akan permalukan dia meskipun dia dalam rumahnya. Oke, hati-hati. Kalau ada kesalahan nampak, jelas kita bantah. Tapi kalau nyari-nyari, nggak ada, pingin jatuhkan dia, cari-cari kesalahan, nggak boleh seperti ini. Tajassus, ngekor, nyari-nyari, nggak boleh. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita? Apakah sebagian kalian suka memakan bangkai saudaranya mayitan dalam kondisi sudah bangkai, sudah mati? Fakarihtumu, tentu kalian benci. Ini dalil kata para ulama, ghibah merupakan dosa besar. Kenapa? Karena Allah menyamakan ghibah, dosa ghibah seperti seorang makan bangkai saudara yang sudah mati. Ya, kalau kita disuruh makan bangkai sapi tapi sudah jadi bangkai, padahal sapi halal, kita nggak mau. Apalagi kita disuruh makan bangkai saudara kita meninggal jadi bangkai, kita makan, jelas ini dosa besar, nggak boleh kita melakukannya, ya. Dan saudara kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa bantah, ya, seperti mayat. Oleh karena tidak boleh kita melakukan ghibah karena dia merupakan dosa besar. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat dan Maha sayang, Maha rahmat. Lihat, semua dilarang oleh Allah, ya. Tidak boleh cari-cari kesalahan, tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh ghibah. Ini adab-adab ini dalam Al-Quran ada. Ya. Sebagian orang hanya memperhatikan sebagian masalah yang dalam Al-Quran tidak ada. Sementara dalam Al-Quran perkara-perkara adab sini dia anggap remeh. Dia anggap apa? Dia anggap remeh. Padahal ini Allah larang dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ya, maka aneh kalau ada seorang misalnya perhatian dalam masalah, misalnya kamu tidak boleh isbal nggak boleh. Benar, isbal nggak boleh. Ya, manjangan celana di bawah mata kaki, sarung di bawah mata kaki, tidak boleh. Rasulullah SAW larang. Taib, ini benar dalam hadis, dalam Sahih Bukhari juga ada. Tapi kemudian dia mudah bergibah-gibah ria. Allah, ini yang gibah dalam Al-Quran dilarang, bukan cuma di hadis. Ente serius dalam masalah ini, sementara lisan ente mudah menggibah orang lain. Harusnya dua-duanya ente perhatikan. Justru yang di Al-Quran lebih utama untuk apa? Diperhatikan. Ini cara bersikap yang keliru.
Baik, kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala ayat ke-13 berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Wahai manusia sekalian, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari lelaki dan wanita, yaitu dari Adam dan apa? Hawa, ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Khalaqa minha zawjaha. Dari satu jiwa tersebut Adam, maka Allah ciptakan Hawa. Dari tulang rusuk Adam keluarlah siapa? Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Setelah ada Hawa, maka Allah tebarkan dari dua orang ini banyak laki-laki dan banyak apa? Wanita. Jadi pertama dari Adam, kemudian Hawa diciptakan dari Adam, dari tulang rusuknya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Jadi dia tahu Adam diciptakan dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mungkin Adam sendirian. Allah ingin memberi kebahagiaan bagi Adam alaihissalam, maka Allah ciptakan dari tulang rusuknya siapa? Hawa. Maka terciptalah Hawa. Kemudian Adam dan Hawa tinggal di dalam surga, ya. Tinggal di dalam surga. Jadi di sini dalam hadis kata Rasulullah SAW, innal mar'a khuliqat min dhila. Sungguhnya wanita itu diciptakan dari apa? Dari tulang rusuk, ya. Wa inna a'waju syai'in fi dhila a'lahu, ya. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling bagian atas. Jadi wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang apa? Yang bengkok, ya. Maka tidak mungkin untuk diluruskan, ya. Fa in dhahabta tuqimu kasartahu. Ya, kata Nabi SAW, kalau kau ingin meluruskannya, kau akan patahkan tulang itu. Enggak bisa. Namanya tulang rusuk pasti apa? Bengkok. Kalau ingin luruskan pasti patah, bukan tulang rusuk lagi namanya. Makanya sabar kalau berhadapan dengan istri, dengan wanita, pasti bengkok, ya. Makanya wanita jangan merasa lurus, dia harus bengkok, ya. Kalau bengkok pasti ada kebengkok, kita harus selalu sabar. Ya, apa? Istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian berbuat baik kepada para wanita. Kenapa dia bengkok? Dia pasti melakukan kesalahan. Namun dia banyak kelebihan, ya, banyak menyenangkan, tapi nikmatilah wanita tersebut dengan kebengkokan yang apa? Yang ada, ya. Oleh karenanya di antara kebengkokannya sering melupakan kebaikan-kebaikan apa? Suaminya. Kata Rasulullah SAW, ya, para wanita banyak penghuni neraka. Kenapa? Fa inna kunna takfurnal ashir. Sungguhnya kalian itu suka melupakan, mengingkari kebaikan para suami. Ya, ini menyebabkan mereka banyak masuk neraka jahanam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu, thumma ra'at minka syai'an, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kalau seandainya engkau berbuat baik kepada seorang wanita setahun penuh, berbuat baik, kemudian dia melihat dari engkau satu kesalahan, laqalat, maka dia berkata, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Ini terkadang diucapkan wanita seperti ini. Kalau suaminya melakukan kesalahan, dia bilang, memang selama ini kau tidak pernah mencintai saya. Lo bagaimana tidak pernah mencintai kamu? Anak kita 7 dari mana semua ini? Kok bisa tidak cinta sama kamu? Memang selama ini kau tidak pernah sayang sama kamu. Ini perkataan-perkataan yang menunjukkan dia lupa dengan kebaikan-kebaikan apa? Suami. Yang diingat cuma apa? Keburukan. Kemudian Allah menjadikan berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah lita'arafu. Ini dalil kata para ulama kita berusaha mengenal nasab. Kenapa? Agar kita tahu kita punya saudara, untuk saling mengenal. Oh, kita dari nasab yang sama. Kita dari bangsa yang apa? Yang sama. Ya, kita dari kabilah yang sama, untuk saling mengenal. Di antara hikmahnya Allah menjadikan bangsa-bangsa bersuku-suku untuk saling tolong-menolong, ya, untuk saling menyambung silaturahmi. Namun Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Banyak orang sekarang mengukur kemuliaan orang lain dengan nasab, dengan jabatan, dengan kekayaan. Ini yang tersebar di masyarakat seperti itu. Situ orang itu mulia, kenapa? Nasabnya tinggi. Orang itu mulia, kenapa? Uangnya banyak. Dan kalau orang sudah miskin, sudah direndahkan. Ini kebanyakan manusia mengukur kemuliaan seorang dengan apa? Dengan harta. Ya, kalau sudah ketahuan bajunya jelek, sudah dia nggak akan dihargai. Dan itu kenyataan yang ada. Tabiat manusia mengukur kehormatan seorang dengan apa? Dengan harta. Allah ajarin bukan demikian cara mengukur kehormatan seorang. Tapi cara mengukur kemuliaan orang dengan apa? Dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan. Makanya sebagian saya mengatakan, kalau ada orang tanya sama kamu tentang berapa hartamu, jangan kau sebutkan. Kamu kerja di mana? Masya Allah, kamu punya mobil berapa? Punya rumah berapa? Enggak usah jawab. Kalau ente bilang mobil saya 5, wah, dia hasad.
Ngajarin orang dunia 5. Kalau rumah saya 3, oh dia hasad, jangan usah cerita. Kenapa? Kalau ente cerita bahwa ente punya harta yang banyak, dia hasad. Kalau ente cerita ente punya harta sedikit, dia ngejek. Ya udah enggak usah cerita. Kasihan ini, rumah masih ngontrak, kasihan miskin gitu. Sudah bilang miskin-miskin enggak kasih bantuan. Apa tadi itu? Ente bilang miskin kasih bantuan bagus, ini cuma ngejek aja. Jadi tabiat manusia seperti itu, menilai orang lain dengan apa? Harta. Maka Allah ajar bukan demikian. Bukan nasab, bukan dengan kabilah seorang itu kemudian mulia. Yang paling utama dengan apa? Dengan takwa, ya. Nasab yang tinggi tapi tidak disertai dengan ketakwaan jadi rendah. Nasab yang rendah tapi dengan ketakwaan jadi tinggi. Apa kata seorang penyair, ya? La amruka mal insanu illa bidinihi. Ya. Sungguhnya manusia itu hanya diukur dari apa? Agamanya, ya. Fala tattakil ala nasabiya. Maka fala tatruk taqwa itikalan ala nasabi. Maka jangan kau tinggalkan ketakwaan hanya karena bersandar kepada nasab. Laqad rafa'al Islamu Salman al-Farisi wa wada'a asy-syirku an-nasiba Aba Lahabin. Ya. Islam manusia itu dengan agamanya. Maka jangan kau bersandar kepada nasab dan meninggalkan ketakwaan. Sungguh Islam telah mengangkat Salman al-Farisi, Bilal yang bukan bernasab Arab. Salman al-Farisi dari Persia, Bilal bukan dari Arab tapi diangkat nasabnya oleh Islam. Sebaliknya yang bernasab tinggi seperti Abu Lahab rendah gara-gara apa? Kesyirikan. Percuma seorang nasabnya tinggi, ya. Seperti Abu Lahab, pamannya Nabi, bukan main-main, pamannya Nabi, tapi rendah. Kenapa? Karena tidak punya takwa. Ya. Oleh karena para hadirin yang Subhanahu wa taala, kemuliaan seorang ya diukur dengan ketakwaan. Oleh karenanya, jangan Anda merendahkan orang lain. Anda kalau ingin merendahkan orang lain, Anda harus tahu bahwasanya Anda lebih takwa daripada dia. Kedudukan Anda di sisi Allah harus lebih tinggi daripada dia. Nah, Anda tahu dari mana kalau Anda lebih baik daripada dia di sisi Allah? Anda nggak tahu. Sekarang Anda ngejek orang, itu rendah orang. Terus dari mana Anda tahu Anda lebih baik daripada dia? Jangan-jangan lebih mulia daripada Anda. Oh, saya lihat Ustaz, saya rajin ke masjid, dia tidak ke masjid. Kita bilang, "Thaib, dia mungkin salah, kalah dengan ente dari sisi ini." Itu kan zahir yang Anda lihat, tapi Anda tidak tahu isi hatinya. Mungkin dia sabar, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia berbakti kepada ibunya, ente kurang ajar sama ibu. Meskipun sering ke masjid misalnya. Maka ngapain ente merendahkan? Belum tentu Anda lebih baik daripada dia. Karena indikator atau barometer kemuliaan di sisi Allah yang adalah yang paling bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan ayat berikutnya, ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata kami beriman. Mereka mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Allah bantah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sungguhnya kalian belum beriman, tapi ucapkanlah sungguhnya kami telah Islam. Telah Islam. Jadi iman itu tingkatan lebih tinggi daripada Islam. Jadi iman dan Islam ini kaedahnya idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Islam dan iman dua perkataan yang kalau dikumpulkan dalam satu konteks maka berbeda maknanya. Tapi kalau dipisahkan satu konteks disebut iman saja atau disebut Islam saja maka maknanya sama. Islam sama dengan apa? Iman. Sama albirru wat taqwa. Albirru wat taqwa kalau digabungkan maka maknanya berbeda. Tapi kalau dipisahkan ya albir ya taqwa itu albir. Albir adalah kebajikan. At-taqwa juga kebaikan. Kalau digabungkan maka albir adalah melakukan kebaikan, ketakwaan artinya meninggalkan keharaman. Tapi kalau dipisahkan disebutkan takwa saja, takwa ya termasuk di situ kebaikan juga, kebajikan juga. Sama dengan Islam dan iman. Islam kalau disebutkan sendirian ya dia juga maknanya iman. Iman kalau disebutkan sendirian maka maknanya juga Pak Islam. Tapi kalau digabungkan maka iman punya makna sendiri, Islam punya makna sendiri. Islam berkaitan dengan yang zahir, makanya rukun Islam berkaitan dengan yang zahir, salat, zakat, puasa, haji, dan iman berkaitan dengan masalah apa? Keyakinan, iman kepada Allah, dan seterusnya, rukun iman yang 6. Maka dalam hal ini dia mengatakan kami telah beriman, Allah mengatakan kalian belum beriman, belum masuk iman dalam hati kalian, tapi katakanlah kami masih apa? Islam. Ada khilaf di kalangan para ulama siapa orang-orang Arab Badui ini? Ada yang mengatakan mereka yang baru masuk Islam, belum kuat imannya, ada yang mengatakan mereka orang munafik yang ngaku iman, ternyata belum apa? Beriman. Mereka orang munafik. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Kata Allah, "Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Iman belum masuk dalam hati-hati kalian. Ya. Makanya Arab Badui ya di antara mereka ada yang baik dan di antara mereka ada yang tidak baik. Maka tatkala Rasulullah SAW meninggal, banyak orang-orang Arab Badui yang mereka masuk Islam karena takut, ya,
karena mencari harta misalnya. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak di antara mereka yang murtad, tidak mau bayar zakat, maka diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan ini terjadi di zaman Abu Bakar, sebagian orang-orang murtad itu terutama orang-orang Arab Badui. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a, innallaha ghafurur rahim." Ya. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, tsumma lam yartabu." Sungguhnya orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Iman yang benar itu iman yang bersih daripada keraguan. Karena iman itu keyakinan, akidah itu sesuatu yang kuat. Itu namanya iman yang benar, tidak ada keraguan sama sekali. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang tulus dan benar iman mereka. Kemudian kata Allah, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum." Allah ingin menjelaskan, kalian itu imannya belum beres. Iman yang benar seperti ini, ya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ragu berjihad di jalan Allah, itu iman yang benar. Kalian ini belum beres imannya. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Apa kalian ingin mengajari kepada Allah tentang agama kalian? Kalian mengatakan kami telah beriman. Ngapain kalian ngaku-ngaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah diri kalian? Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mentazkiyah mengaku-ngaku diri kalian. Kenapa? Allah sudah tahu isi hati kalian. Wallahu ya'lamu ma fis samawati ma fil ard. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu termasuk apa yang ada dalam hati kalian. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata, dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati manusia. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah Allah mengetahui apa yang ada pada diri kalian, maka hati-hatilah, waspadalah. Kalian mengaku beriman dan iman masalah hati. Ngapain kalian bilang sama Allah? Allah lebih tahu iman kalian. Yamunnuna 'alaika an aslam. Allah ceritakan tentang keburukan orang-orang Arab Badui ini. Mereka merasa telah memberi kebaikan kepada Nabi tatkala mereka masuk Islam. Kita kan sudah masuk Islam Muhammad, ya. Kata Allah, "Qul la tamunnu 'alai islamakum." Katakanlah kepada mereka, kalian jangan merasa memberi kebaikan kepadaku dengan kalian masuk Islam. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Justru kalau kalian masuk Islam itu karena hidayah dari Allah, dan itu untuk kebaikan kalian sendiri. Bukan untuk kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian masuk Islam itu nikmat dari Allah. Jangan kalian merasa bahwasanya saya telah berjasa kepada Nabi, ya. Kalian itu hidayah dapat Islam pun karena hidayah dari Allah. Yang kedua, kalian masuk Islam pun untuk kalian sendiri. Jangan pernah merasa saya punya jasa terhadap Rasulullah, saya punya jasa terhadap agama. Jangan. Ente dijadikan pejuang dalam agama, itu karunia dari Allah. Jangan pernah merasa berjasa, ya. Sehingga timbul ujub dan yang lainnya. In kuntum shadiqin, jika kalian benar adalah orang-orang yang benar. Kemudian Allah tutup firman-Nya, "Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun." Sungguhnya Allah mengetahui perkara yang gaib di langit dan perkara yang gaib di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah melihat, Maha melihat apa yang kalian lakukan. Semua gaib yang di langit, gaib yang di bumi yang kita tidak ketahui, Allah Maha mengetahui. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Ya. Wala habbatun fi dhulumatil ardi wala ratbun wala yabisin wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, bahkan tidak ada satu biji pun yang berada dalam tanah yang kita tidak lihat. Allah tahu biji tersebut. Tidak ada satu yang kering, tidak ada satu yang basah, mau di darat, mau di lautan, Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Setiap butiran yang turun dari langit, hujan, Allah tahu masing-masing butiran tersebut. Allah tahu. Setiap pasir yang ada di padang pasir, setiap butiran Allah tahu tentang bagaimana nasib pasir ini. Bagaimana berita tentang butiran-butiran pasir yang ada di padang pasir. Setiap daun yang jatuh, amatas kutumi waraqatin, ada satu daun yang jatuh di belantara Afrika, belantara Amerika, di belantara Irian Jaya, ada satu daun jatuh, Allah tahu tentang ilmunya. Kenapa? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang yang Dia ciptakan? Oleh karena Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalau daun-daun jatuh Allah tahu, apalagi kalian, apa yang kalian lakukan Allah pasti tahu. Lirikan mata antum melihat yang haram, Allah tahu. Terbesit dalam hati antum hasad, dengki, Allah tahu. Suudzon kepada saudara, Allah pun tahu. Niat antum yang buruk, Allah pun tahu. Semuanya Allah tahu. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan, ya. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Ini yang sedikit yang bisa sampaikan tentang tafsir dari surat
Al-Hujurat, ya, yang saya katakan bahwasanya tafsir ini, surat ini adalah surat yang menjelaskan tentang adab, ya, tentang adab-adab, ya, dan adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah SAW, dan adab kepada sama kaum muslimin. Hendaknya seorang memperhatikan adab-adab ini, ya, karena akhlak mulia adalah perkara yang sangat penting dalam Islam, ya. Karenanya kalau kita lihat dalam hadis-hadis, dalam Al-Quran banyak sekali masalah adab-adab yang disampaikan dalam dalil-dalil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya kalau ada yang bertanya maka saya persilakan. Pertanyaan. Ustaz, ana dengar di YouTube dari seorang dai, dan dai ini dikenal banyak mentahdir Ustaz Ahlus Sunnah. Bahkan mencela dalam video tersebut Ustaz itu mengatakan Zakir Naik jahil dan zalim akibat perkataan Zakir Naik. Yang pertama, Zakir Naik berkata Allah cannot do everything. Yang kedua, Brahma dikenal sebagai pencipta yang dalam bahasa Arab bermakna Khalik. Kita umat Islam tidak membantah jika Allah dikatakan Khalik, pencipta atau Brahma. Tapi bila seorang mengatakan Brahma adalah Tuhan yang berkepala 4, bermahkota dan lain-lain, kita umat Islam menentang keras. Begitu juga dengan Wisnu, artinya pemelihara. Mengenai perkataan kedua ini, Ustaz tersebut mengatakan bahwa nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Apakah benar Zakir Naik berakidah kufur seperti perkataan Ustaz tersebut? Ini tentunya tidak benar, ya. Yang pertama saya ingin katakan bahwasanya Zakir Naik, ya, seorang, ya, mungkin dia bukan derajat para ulama, tidak, ya. Karena dia adalah dokter, ya, kemudian dia belajar agama, kemudian dia berdakwah. Kalau dia punya kesalahan mungkin, ya. Tapi kalau dia punya kesalahan kita berusaha pada nasihati, bukan mengejek-ngejeknya, ya. Bukan hanya melihat kesalahan, lihat kebaikannya yang begitu banyak. Dan dia dipuji oleh para ulama, ya. Kenapa jasanya begitu besar? Betapa banyak orang mengenal Islam, betapa banyak orang masuk Islam, ya. Oleh karenanya dia mendapatkan jaizah Al-Malik Faisal, mendapatkan penghargaan dari Arab Saudi li khidmatil muslimin, karena berkhidmat kepada kaum. Bahkan bayangkan dapat penghargaan dari pemerintah Arab Saudi, karena pemerintah Arab Saudi mengakui kehebatan orang ini. Telah punya jasa banyak dalam Islam, banyak orang-orang masuk Islam gara-gara dia membantah pemikiran-pemikiran yang sesat, membantah kekufuran, membantah kesyirikan. Dakwah dia isinya tauhid tok, ya. Kan membantah kesyirikan tauhid atau bukan? Bukan dakwanya tahdir-tahdiran, bukan. Dakwanya tentang apa? Membantah kesyirikan, dijelasin ini syirik, ini syirik, ini syirik. Nah, kalau dia punya kesalahan, kita kesalahannya apa? Kemudian kita nasihati, ya. Atau kita beri uzur kepada dia. Sementara para ulama memuji siapa? Zakir Naik, ya. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu pun yang saya yakin tentang Zakir Naik, ya. Dia berasal dari Jama'atul Hadis. Jama'atul Hadis adalah suatu semacam yayasan, ya, semacam ormas yang ada di India, dan itu ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dan mereka butuh untuk ada ormas karena mereka tinggal di negara yang pemerintahnya non muslim, sehingga mereka butuh ada payung hukum dan macam-macam. Dia dari Jama'atul Hadis, dan teman-teman saya banyak dari India yang bermanhaj Ahlus Sunnah dari Jamaah Ahlul Hadis. Dari penampilan juga oke, ya kan? Penampilannya jenggotan, kemudian tidak cingkrang, sehingga membuat kita semakin husnudzon kepada dia. Apalagi dia berdakwah, membantah kesyirikan, menjelaskan tentang tauhid, tentang tauhid rububiyah, tentang tauhid uluhiyah. Masya Allah, Zakir Naik, dan manfaatnya sangat banyak, ya, bermanfaat bagi kaum muslimin. Sekarang dia dimusuhi. Sampai saya dengar ada isu, dia dituduh macam-macam, bahkan ada siapa yang bisa membunuh dia akan dikasih hadiah sekian. Kenapa? Karena orang-orang non muslim benci sama dia. Nah, sekarang Anda seorang muslim jatuhkan dia. Ini menyenangkan orang-orang kafir. Ya tidak, menyenangkan orang kafir. Lihat, Zakir Naik aja sesat, kata Ustaz. Misalnya, gimana? Antum cek sekarang kesalahannya apa? Saya tidak mengatakan Zakir Naik enggak punya kesalahan. Saya bilang dia punya kesalahan. Karena dia bukan alim ulama, bukan, ya. Ya, tapi dia berusaha belajar. Dia sering ke Madinah belajar dengan para ulama di Madinah. Berusaha mencari kebaikan, berusaha beri manfaat kepada kaum muslimin. Nah, kalau dia punya kesalahan kita cek. Sekarang pernyataan di sini, kesalahan yang pertama bahwasanya, ya, Zakir Naik berkata Brahma dikenal sebagai pencipta yang dalam bahasa Arab bermakna Khalik. Kita umat Islam tidak membantah jika Allah dikatakan Khalik. Ya benar.
Kita jadi maksud zakir naik, wallahu alam bisawab ya. Kalau ada seorang dengan bahasa Sanskerta menyebut Tuhan dengan Brahma, tidak ada larangan dalam Islam. Karena Brahma artinya apa? Pencipta. Sama seperti saya mengatakan pencipta kita. Pencipta itu bukan bahasa Arab. Saya menyebut Allah dengan pencipta boleh atau tidak? Boleh. Nah, Brahma itu dalam bahasa Arab, Brahman artinya pencipta. Kemudian saya mengatakan Allah pemelihara. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, bahasa Sanskerta Vishnu misalnya. Justru Zakir Naik ingin menjelaskan, ini luar biasa, cerdasnya Zakir Naik ya. Dia ingin menjelaskan kalian itu Tuhannya tiga, ada Tuhan pemelihara, Tuhan pencipta, Tuhan perusak ya. Atau dia bilang Tuhan Tuhan pemelihara dan Tuhan apa? Pencipta. Ini dua-dua ini salah satu sifat Tuhan yang satu. Ngapain dipisahkan jadi dua Tuhan? Ya. Dia ingin menjelaskan tauhid itu menggabungkan dua perkara ini. Tapi kalau Anda bilang bahwasanya Brahmana itu Tuhan yang berkepala 4 dan macam-macam, ini enggak benar. Vishnu juga misalnya berkepala berapa, ini enggak benar. Justru dia ingin menjelaskan tauhid, bahwasanya kalian itu salah, itu syirik. Harusnya dua-dua ini digabungkan jadi satu, namanya apa? Allah Subhanahu wa taala. Zakir Naik tidak sedang berbicara tentang nama Allah Brahmana, karena nama-nama Allah tauqifiyah. Nama-nama Allah Asmaullahil Husna itu harus pakai dalil. Enggak boleh kita namakan nama Allah pencipta, tidak boleh. Nama Allah pemelihara enggak boleh. Tapi kalau kita memanggil khabar, boleh kita memanggil Allah pencipta, Allah pemelihara, boleh. Ini namanya khabar. Makanya dalam belajar asma wa sifat namanya babul asma, babul af'al, babul khabar. Ini beda lagi. Jangan carut marut ya. Kemudian menuduh Zakir Naik dengan jahil-jahil. Cek dulu, jangan-jangan Anda yang jahil. Nuduh orang jahil-jahil, terus ya ini orang jasanya sangat besar. Lah Anda yang mencela-cela Zakir Naik nih, jasanya apa? Jasanya mencela-cela ulama, jasanya memecah umat, jasanya menjadikan orang bersilaturahmi terputuskan, ayah ribut sama anaknya, suami ribut sama istrinya, kakak sama adiknya, gara-gara dugaan-dugaan yang tidak benar. Itukah jasa Anda? Kemudian Anda mencela-cela Zakir Naik. Zakir Naik punya salah benar. Ini jangan. Ingat ada kata Syekh Utsaimin manhaj perempuan. Apa itu manhaj perempuan? Hanya melihat keburukan saja, kebaikan dilupakan semua. Tadi saya sebutkan hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan tentang para wanita, "Idza ahsanta ila ihdahunna dahra." Kalau engkau melakukan kebaikan kepada salah seorang wanita, ya setahun penuh. Tsumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat keburukan pada Anda, la qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Dia akan mengatakan saya tidak pernah lihat kebaikan dari dirimu. Ini manhaj perempuan seperti kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya akhi, ente lihat ini Zakir Naik kebaikannya begitu banyak, dikasih penghargaan oleh pemerintah Arab Saudi, dipuji oleh para ulama. Kemudian ente lihat cuma dua ini saja, cek dulu ini perkataannya salah atau tidak. Ente nyalah-nyalakan, ente bilang dia jahil, ternyata ente yang jahil, tidak tahu tentang masalah asma wa sifat. Para ulama telah membahas babul asma, ada babul af'al, ada babul khabar. Kita mengkhabarkan tentang Allah tidak mesti dengan namanya. Kita bilang Allah pencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mentakdirkan semuanya ya. Bukan nama Allah takdir, enggak, maksudnya kita nyebutkan Allah mentakdirkan ini semuanya. Itu namanya mengkhabarkan tentang Allah, dan ini boleh selama pengkhabaran tersebut benar. Sekarang kita tanya sama, kalau kita orang-orang Indonesia, kita bilang Allah pencipta, boleh atau tidak? Apakah di antara nama Allah pencipta? Kan enggak ada. Nama Allah apa? Al-Khaliq, harus pakai bahasa Arab. Paham? Kita bilang ya, kita menyembah Allah yang disembah. Yang disembah juga bukan nama Allah. Ya. Tapi namanya Allah, artinya yang disembah. Jadi subhanallah, Zakir Naik ingin menjelaskan kesyirikan yang ada pada umat tersebut yang sedang dia bantah, bahwasanya Allah itu Maha Esa, semua pemelihara, pencipta itu harusnya satu, bukan dipisah-pisah ya. Ini dia sedang menjelaskan tauhid malah dituduh sebagai orang yang jahil. Ini yang pertama. Yang kedua, Zakir Naik mengatakan Allah cannot do everything. Bahasa Indonesia artinya apa ini? Allah tidak bisa berbuat apa-apa ya. Ya akhi, makanya ente husnudzon dulu. Zakir Naik ngomong ini, masa Zakir Naik yang hari-harinya membantah mereka, mentauhidkan Allah, membantah kesyirikan, bilang Allah tidak bisa apa-apa. Jangan ente ambil zahirnya, lihat maksudnya apa. Namanya suudzon seperti ini, motong kemudian ngambil, tidak lihat bagaimana belakangnya, bagaimana ujungnya. Ternyata setelah diklarifikasi, maksud Zakir Naik bukan demikian. Maksud Zakir Naik Allah tidak bisa berbuat apa-apa, bukan berarti dia menentang firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi banyak perkara-perkara yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa disebut dengan al-mumtani li dzatihi, perkara yang mustahil dari sisinya sendiri, tidak mungkin. Ini kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bukan termasuk dari syai', bukan dari sesuatu, ini bukan sesuatu. Suatu yang mustahil secara zatnya dalam bahasa Arab tidak dinamakan dengan sesuatu. Contohnya, ente bilang naik ke bawah, itu bukan sesuatu. Ente mau naik mana? Naik ke bawah. Ini gimana salah naik ke bawah itu gimana? Naik ke atas. Naik kok ke bawah, sama.
Banyak perkara yang bukan sesuatu, makanya Allah tidak bisa melakukannya. Contohnya, Allah mati. Nggak mungkin Allah bisa mati. Apakah Allah mampu untuk mematikan dirinya? Tidak mungkin. Apakah Allah mampu punya anak? Nggak mungkin Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Seperti pernyataan orang-orang, apakah Allah mampu menciptakan batu yang sangat besar Allah tidak bisa angkat? Ini sesuatu tidak bisa ini seperti ini. Kemudian contohnya, apakah Allah mampu menciptakan seperti Allah juga menciptakan Tuhan? Ini pertanyaannya keliru. Kalau Allah menciptakan Allah, nah Allah itu makhluk jadinya. Ini gimana Tuhan kok diciptakan? Ini sama seperti bisakah Anda turun ke atas? Sama seperti itu pertanyaan. Pertanyaan sudah keliru. Pertanyaan apakah Allah bisa menciptakan Allah? Ini kita bilang ini mumtani' li dzatihi. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Islam Taimiyah. Silakan baca Majmu' Fatawa. Ini bukan perkara yang baru. Ya, kalau kita belajar akidah kita ngerti akan hal ini. Dan zakir naik maksudnya demikian. Ya. Maka jangan suudzon kemudian mengatakan zakir naik. Bayangkan orang yang mengatakan Allah tidak bisa melakukan apa-apa berarti kafir kan? Akhirnya ditanya misalnya kepada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, bagaimana hukum orang yang mengatakan Allah tidak bisa berbuat apa-apa? Mulhid perkataan orang kufur. Benar. Kalau ditanya seperti itu benar, tapi kalau dijelaskan maksudnya zakir naik begini pasti jawabannya berbeda. Jadi motong-motong nanya kepada Syekh untuk cari dalil enggak benar seperti ini. Oleh karenanya husnudzon. Jangan menjahil-jahilkan orang sementara Anda sendiri apa? Jahil, ya. Lihat kebaikan zakir naik, mungkin dia punya kesalahan wajar. Tapi lihat kebaikan-kebaikannya, jangan seperti mana siapa? Perempuannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian ikhwan dan akhwat kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf banyak pertanyaan saya tidak bisa jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.